Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengajak kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari sebuah serial. Kita bicara tentang pengalaman saya untuk melihat sebuah taman yang luar biasa, dan saya memikirkan itu sebagai sebuah perubahan radikal ya, yang saya ekspresikan itu dalam manusia baru di dalam Kristus. Coba kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah inspiration behind the skin. Kita kalau melihat gambar yang di atas ini kurang lebih diambil tahun 2002 ke bawah, di mana pada waktu itu TPA, tempat pembuangan akhir Surabaya, itu masih ada di Sukolilo, di TPA Keputih Sukolilo. Nah, di situ dilihat bagaimana luar biasanya kotor, jorok, sangat-sangat tidak higienis ya lokasi seperti ini. Ya, nah kalau saya katakan sekarang jadi seperti ini. Ya, namanya Taman Harmoni, dan beberapa waktu yang lalu saya ke sana untuk sekedar untuk mau survei kondisinya seperti apa untuk program kami menanam pohon dari Bumi Bakti Foundation. Dan tempat pembuangan sampah akhir yang adanya dulu seperti itu sekarang dirubah menjadi sebuah taman yang bagus, dengan jalan-jalan pedestrian yang dibuat dengan bagus, dengan paving dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini ya, disebut dengan hutan kota ya, Taman Hutan Kota Keputih, yang jadinya luar biasa indah. Nah, terus kalau kita bicara tentang sampahnya seperti apa ya, sampahnya sudah tidak ada dan sekarang menjadi sebuah taman kebun hutan kota ya, yang luar biasa. Banyak anak-anak bisa bermain dan suasana udara semakin sangat bagus sekali. Nah, saudara, kalau kita melihat ya gambar ini, kita akan melihat, oh, ini adalah tempat pembuangan. Nah, ini adalah pembuangan akhir daripada TPA Benowo, di mana dari Keputih dipindahkan ke Benowo ya. Jadi memindahkan sebuah problem yang sama yang nanti akan ada di Benowo, tapi di Benowo akan terintegrasi dengan pembangkit listrik dari tenaga gas ya, yang dihasilkan dari sampah-sampah ini. Dan kita lihat begitu menggunungnya sampah itu ya, lalu ditutupi supaya tidak mengurangi bau, ditutupi dengan sebuah terpal ya, geotextile ya, untuk mengurangi bau. Bahkan ada treatment yang dilakukan dengan menyemprotkan kimia supaya baunya tidak sampai menyebar. Banyak hal yang harus dibuat. Nah, ini salah satunya adalah dengan membuat green belt ya, green belt. Bu Risma memberikan mencanangkan green belt ini, yaitu ditanam pohon-pohon, dan kami Bumi Bakti Foundation juga ikut ambil bagian dengan menyumbang pohon bambu kuning ya, kurang lebih 1000-an pohon, dan kita tanam bersama dengan Pemkot di TPA Benowo ini. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dari ya inspirasi ini kemudian saya merenung dan saya mengingat sebuah ayat Alkitab yang ada di dalam Mazmur pasal 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Tuhan itu membuang semua dosa, sampah-sampah hidup kita yang tidak benar, itu semua itu buangnya bukan hanya sekedar dari TPA Keputih lalu berubah menjadi TPA Benowo, tetapi dia membuang itu sejauh timur dari barat, begitu jauhnya ya. Sehingga kalau kita lihat apa yang kita terjadi adalah sebenarnya transgression, pelanggaran-pelanggaran kita itu dibuang olehnya. Nah, dalam bahasa Inggris ada 3 pembagian tentang kata dosa, sampah-sampah hidup kita itu. Yaitu pertama disebut dengan iniquity. Iniquity adalah sebuah dosa yang belum muncul karena dia berupa suatu kecenderungan, suatu potensi. Nah, itu kita bisa lihat ketika kita bicara tentang Daud. Ketika Raja Daud sedang berdiri di atas istananya dan dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi dan sebagainya. Nah, itu satu kecenderungan dalam diri Daud sendiri itu sudah ada. Dan itu dibuahi dengan keinginannya melihat dan sebagainya, yang membuat akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan transgression, pelanggaran. Suatu pemberontakan dalam hatinya ini mulai muncul pemberontakan. Aku ingin wanita itu.
ya, padahal dia tahu itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi karena kepinginnya dia seperti itu, lalu akhirnya dia merancangkan. Nah, ketika dia merancangkan, itulah transgression terjadi. Ketika dia merancangkan supaya suami daripada wanita ini dikirim ke medan pertempuran yang paling dahsyat supaya dia di sana mati dan dibunuh. Nah, transgression seperti ini kemudian melahirkanlah yang disebut dengan sin atau dosa ini dalam sebuah tindakan. Ketika dia bertindak untuk membunuh Uria dan kemudian dia mengambil akan istri Uria untuk menjadi istrinya, Bathsheba. Semua ini ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa menampik itu. Dan semua ini memberikan kita sebuah suatu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan masuk dalam kebinasaan. Tetapi puji Tuhan luar biasa karena semua dosa-dosa kita, mau dari iniquity, transgression maupun sin ini telah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib, ya, sehingga dia menggantikan itu untuk menggantikan dosa-dosa kita dan dia membangun hidup yang luar biasa yang nanti akan kita lihat. Nah, kalau kita lanjut daripada Mazmur 103 ayat 12 ini, coba kita lihat transgression seperti ini. Nah, kemudian kalau kita membacanya dalam bahasa Ibrani dikatakan kirhok misrah mimarab hirkih mimenu et pesa enu, ya. Nah, kata yang disebut dengan kata hirhik, ya, hirhik ini, hirhik. Nah, itu artinya apa? Hirhik artinya so far has he removed. Artinya apa? So, begitu jauhnya far, ya, dia membuang, dia menggerakkan atau dia menyingkirkan akan dosa-dosa kita. Nah, itu harus kita syukuri. Dan kata hirhik ini artinya dalam bentuk gramatikalnya adalah he feel perfect. He feel ini artinya ada satu akibat, ya, karena kita berdosa. Nah, akibat karena kasih setianya akhirnya dia menebus kita. Kalau kita lihat di ayat 3 itu dia menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita, dia mengampuni dosa kita, sehingga akibatnya adalah apa? Dia membuang jauh, itu he feel, membuang jauh semua dosa-dosa kita, dan itu sifatnya perfect, artinya sempurna. Dia sudah hilang dan sudah membuang dan sudah hilang dosa-dosa itu, dia tidak mengingat lagi. Bahkan kalau kita baca dalam Yesaya, dikatakan Yesaya 43 ayat 2, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Pemberontakan itu adalah transgression, tetapi dosa itu adalah sin. Semua yang terjadi di dalam hidup kita yang menjadi mulai dari iniquity, kemudian muncul ke pelanggaran, mulai ada rancangan dan sebagainya yang tidak berkenan pada Tuhan, mulai memberontak, dan akhirnya kita lakukan itu dalam bentuk tindakan kita, sin, itu semua Tuhan sudah remove, Tuhan sudah buang, Tuhan sudah jauhkan, dan dia tidak pernah mengingat lagi akan dosa-dosa kita. Ini kan Allah yang luar biasa, yang mau seperti ini kepada kita, anak-anaknya. Ya. Nah, bagaimana sampah dosa kita? Ya, ada sebuah refleksi dari film Superman Returns yang saya ingin gambarkan di sini. Bagaimana begitu besar, begitu luar biasa, satu pulau besar itu pun bisa digerakkan, ini dalam cerita fiksi, ya, Superman untuk membuang itu ke angkasa, ya, bukan hanya sekedar jauh timur dari barat, tetapi ini langsung di angkasa luar dia buang. Ini ketika dia terluka dan akhirnya dia mengambil kekuatan dari matahari, ya. Ketika dia sudah mendapat kekuatan, karena waktu itu penjahatnya itu akan membangun sebuah daratan-daratan yang banyak, tetapi itu daratan yang berisikan kryptonite, ya, yang jahat, yang tidak baik gitu. Sehingga dia mau mengganti semua daratan di dunia ini, dan
Kalau itu dia lakukan, maka daratan-daratan yang ada itu akan tenggelam dan banyak ribuan miliaran orang akan mati. Nah, untuk itu satu-satunya jalan sebelum itu berkembang semakin besar, ya. Nah, Superman ini punya kewajiban untuk membuang semua daratan itu, ya. Itu satu pulau yang besar. Supaya apa? Supaya tidak mencelakakan akan umat manusia. Apa yang dia lakukan? Dia angkat pakai kekuatannya. Satu pulau yang besar, ya, dia ambil dari dasar bumi dan dia tolak dan dia angkat, dia buang ke angkasa luar. Padahal itu menyakitinya karena di situ ada kryptonite yang menjadi kelemahan daripada Superman ini. Dan ketika dia mau lepas, ya, untuk itu dibuang ke angkasa luar, yang terjadi adalah dia habis tenaga dan dia jatuh ke bumi dan diceritakan dia meninggal, dia mati. Ya, oke, itu sebuah gambaran saja bagaimana dosa kita itu sudah dihapuskan, sudah ditebus, sudah dibuang begitu jauh dan tidak pernah diingat Tuhan lagi. Nah, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita, ya, dimana semua yang dia kerjakan itu karena kasih-Nya bagi kita. Saya mau katakan bahwa kita harus menghargai begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk selanjutnya kita melihat pada bagian yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin.